berganti-gantian nanti antara talbiyah dengan takbiran insyaallah. Nanti semangat Bu. Semangat Bu semua ya. Oke, suaranya dikasih besar. Ya, supaya lari setannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu kita berjalan, jangan saling melewati ya. Syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada panas, kalau silakan nyedek belakang. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. Darmawan Haji Plus luar biasa. Iya, tam. Luar biasa. Ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji Plus PT Darmawan luar biasa. Sekarang menuju RTH Calacu untuk mendapatkan materi praktek materi pada siang hari ini. Tadi perjalanan dimulai dari mana nih? Perjalanan menuju dari Hotel Sermani, lalu berangkat jalan kaki menuju Jalan Andi Magga, dapat Jalan RA Kartini, terus menuju Jalan Andi Maringkaan, terus nanti ke Jalan Haji Didinung menuju RTH Calacu insyaallah. Untuk senam pagi, setelah senam pagi insyaallah kita lanjut untuk menerima materi praktek yaitu tawaf dan sa'i di RTH Calacu insyaallah. Setelah itu kembali sekitar jam 9 atau setengah 10 nanti kembali ke hotel untuk menerima materi di aula kembali insyaallah. Labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik.
Capek. Bawa perlawan lagi ke paha 3, 4, 5, 6, tangan dipindah kepala tubuh 2 kali lepas. 2, 3, masih lagi. 1, 2, 3, 4 lagi. Siap-siap kita menoleh kanan dan kiri. Go. 1, 2, 5, siap-siap dorong dari samping. Lagi 1, 2, 3, 4. Gerakan memungkiri 4, 5, 6. Satu lagi, 1, 2, 3. Ibu dan kanan 1, 2, 3, 4. Asik. 1, 2. Lagi. Tangan lurus samping. 5, 6, 1, 2 kali kanan. Lagi dong. Beri atur gerakannya. Dorong atas. Lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Siap-siap 2 kali kanan, hitungan 1. Suaranya mana? 5, 6, jalan lagi. Mana masih semangat? Siap-siap, tangan dipindah, kaki dilebar ke depan sana. Atas lagi. Ang kinasikaro na batu nasabab pada hari pertama, yaitu tanggal 10 pada tanggal 10 Zulhijjah itu
Ya, jadi saya runut kembali. Tadi itu kita dari Arafah tanggal 9 Zulhijjah setelah wukuf. Arawing kisaleni Arafah tolona bulukna atau mungkin malam ya, terserah nanti itu seperti apa perjalanannya. Yang jelasnya engkaki aki bulukna Musdalifah sebelum tengah malam. Engkaki kero di Musdalifah akad. Namanya mabit adalah tidur. Mabeni. Biasanya mabeni logika matin do yara gade de tamatin yang penting engkaki kero. Pada tanggal 9 Zulhijjah pas melewati 9 Zulhijjah jam 12.00 malam lewat setengah detik saja sudah bisa meninggalkan Musdalifah dan menuju ke Mina. Berarti mutamanya tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah kemungkinannya mungkin jam-jam 4 atau jam 3 sudah sampai di tenda. Maka jam-jam 4 itu subuh, menjelang subuh kita sudah berangkat untuk melempar. Benar tepat ini betul-betul tahun orang. Maka sekarang ini anggaplah kita sudah mabit di Musdalifah. Dalam kondisi kita mabit di Musdalifah tadi adalah boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir pada Allah, apapun doa-doa kita yang ada di Musdalifah karena mustajab di situ. Siapa yang ada di Musdalifah dan berdoa apapun doanya maka tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya silakan biar mega kita letih ke Musdalifah sebab cerita nih. Andre yang urus. Kemudian tunggu pakai muti dan sebagainya. Usahakan tetap membutuhkan asupan gizi dan sebagainya, tapi jangan kita diatur semuanya. Pokoknya sampai di Musdalifah khusyuk kepada Allah, berdoa sebaik-baiknya dulu yang terbaik, kemudian kita bercerita dengan teman-teman dan sebagainya. Kemana na batu-batu tuh cek? Kemana na? Sekarang ini sudah kita berada angka lima tokoy Kimina, angka nih kita tenda Kimina, di tenda Mina itu semuanya mantap. Apalagi kita ini luar biasa tendanya, full AC dan makanya juga persemanan di sana luar biasa. Ini khusus untuk jamaah khusus Darmawan. Jadi dapat nyaman-nyaman ke Darmawan tuh korok. Macawe ada yang pertas di bawah. Onrota di Mina. Kemudian insya Allah juga luar biasa polerenya di sana nantinya. Full AC tendanya, jadi jangan khawatir. Nah sampai di Mina nantinya, insya Allah mungkin istirahat beberapa waktu. Sekitar jam-jam 4 nanti atau mungkin jam 3 tengah malam taman di tanggal 10 Zulhijjah, maka kita akan melakukan Jumrah Aqabah, Madempel Aqabah. Caranya adalah hanya 7 batu atau kerikil yang dipakai dalam sehari itu tanggal 10 Zulhijjah. Hanya kita di Aqabah saja. Oleh karena itu untuk membuktikannya mari kita ke Aqabah. Inilah pertama, ini adalah tembok ulah, anggaplah ini temboknya ulah, temboknya ulah, tapi ini apa tuh ya? Boleh melopo nama luar. Kemudian ada pembatasnya tembok. Jadi ini ulah, depa teman tembok kowe. Tanggal 10 Zulhijjah hari pertama kita melempar depa. 10 Zulhijjah maka kita melewati. Iya. Ayo kita lewat. Banyak yang bisa kita lakukan, membaca surah-surah atau doa-doa yang biasa kita panjatkan, silakan apa adanya, silakan dilakukan. Dan sekarang ini engkau siki ke Usta. Di Usta ini tembok yang kedua, Madempur Madue Usta namanya. Di topat Madempur koy. Kita belum melempar di sini, belum melontar, belum. Ilaloi sih yo. Ilaloi. Gimana? Ya na ayo nak Mina na roh. Mina mana? Oh betul. Apa ya jamarat asana ya. Ero nak Mina yang rema depung nak karo Mina. Aku tenda tahu naruh asa. Iya. Nah sekarang ini kita jaraknya antara jamarat ula, wusta dan Aqabah itu agak jauh. Iya. Ya, sekarang ini kita sudah berada di Aqabah. Nah, nasabangkan ke Aqabah, maka kita sudah mau mulai melempar jamrah. Ingat, ini jamrah pas saya waktu tapi itu ini adalah merupakan ritual haji yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pengulutnya Ibrahim alaihissalam, utunna igoda pasitangi. Maka ada aja mengira itu anakmu, madempui. Ya, madempui ini ritualnya antara Ibrahim dengan istrinya. Maka dia melempar Bismillahi Allahu Akbar. Iya.
Nah ingat, Allah Akbar. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Apa itu? Kena nih. Nah, selesai di sini, kena nih apa itu mak dempo tawe, maka sudah boleh menggunting. Gunting rambut. Inilah yang dimaksud dengan tahallul awal. Apa biasa tahallul awal? Tadinya semua itu dilarang, dena dipita Qur'an, dena dipita dan lain sebagainya. Setelah akabah di sini berarti dari puhod ini magoncing. Ya kalau selama pura magoncing pura dempo akabah, itu kemudian pertani tempo gemai gede, maka seluruh larangan-larangan tidak berlaku lagi. Sisi dena di dua, mapan nikah si bawa wasirnya nikah. Yang paling bagus menggunting adalah yang sudah digunting. Tapi seandainya dek gagal atau disi tapi mereka mau itu korok pura goncing gagal tapi goncing kayolo iya refere goncing ali nana goncing si bawana. Saya ingatkan kembali sebaiknya untuk perempuan pada nama kunre tepe gemana makunre aja naurane. Namola kita aja magi nasa dalam keadaan itu masih aurat. De penuh di bidang. Maka sebaiknya kalaupun tidak ada yang bisa menggunting, tidak apa-apa, dirinya menggunting dirinya sendiri. Baik laki-laki, demikian juga perempuan. Ya kau cuma pakai goncing, silakan gunting sebagian. Yang mana bisa rambut, desa gemoy yang itu ku bagian yulu itu ya saya. Jadi makanya kita itu gak gemek ku ya, tapak janggo nana tepo, dia sah. Hanya welua, janggo. Makanya ku botak desi segau di tepo botai. Maka caranya tetap menggunakan bunting, hanya disimulasikan saja seakan-akan menggunting ipalari mikuyasa ikatelu. Namun dikai baca. Jadi ingat saya ingatkan lagi, seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah tania baca pakai nekia gerakan otak kalian. Doa dan sebagainya hanya sunnah saja. Iya, jadi tidak ada katanya antara baca si bawa ada yewe. Beda sempajangnya, itu sempajang mesti Fatihah baca. Ya, kalau persoalan ibadah umrah atau haji, tania baca, nekia gerakan otak kalian tak mesti kakoro. Nah, jadi yang tidak ada rambutnya tadi adalah hanya napalari bawa goncing ke esok narusakan akan mak goncing. Muna niro maka dianggap sudah bebas. Nah itu sih tong kayak gemot tadi yang ada rambutnya maka setidaknya 1 lembar rambut yang paling bagus setidaknya 3 helai rambut terpotong aman nih. Disunahkan ke telu malah ya. Apaan nih? Nah setelah menggunting tadi memotong rambut maka semua larangan-larangan sudah tidak berlaku. Mak dempo. Mak dempo ki mesti yon rimadan nih mak dempo 20 set di batu-batu tapas sadia. Hari kedua yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Mak dempo ki pe itu batu-batu ke ula, kemudian pe itu batu-batu ke usta, dan nia pe itu batu-batu akabah. Jumlahnya berapa? 7 kali 3 21. Selesai roh lesilo tendata untuk menunggu besok. Besoknya lewat tengah malam atau besoknya pagi atau apa, maka pergi lagi melempar sesuai dengan jadwalnya. Madem pasti pas tadi sudah selesai di batu-batu. Ula, wusta dan akabah. Selesai nafar awal. Selesai dipakasi haji ta. Udini lesu lau Mekah. Darmawan akan mengangkut kita semua, membawa kita ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf, ifadah, dan sa'i. Kalau seandainya nafar sani diambil berarti kita may bisa sama benimupi ke Mina, seandainya terjadi seperti itu, tapi rata-rata mungkin janca nafar awal saja ya, hanya 2 malam. 2 hari saja melempar. Nah seandainya sampai 3 hari melempar berarti pada tanggal 13 Zulhijjah Madem pasiki pas tadi 20 set di batu-batu, ula, wusta dan akabah. Ada yang bertanya sama saya kemarin, Ustaz, magani ko seandainya maden nih batu-batuku, lo tuh mana koro wiseng makara deh paling batu-batuku bancue atau nalufewi,
maka tidak apa-apa, cari saja batu-batu di sekitar itu yang engkau mak dan batu-batu na tahu di itu na baga aku kurang mana di sekitar mak dan tak pakai mak dempo. Mesti engkau apa jenne, di engkau apa jenne. Yang kedua, mapacing pakai ata, boleri najisi. Yang ketiga, mesti tatutu urai. Laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki tertutup antara pusar letu utu. Palonganna posina letu utuna itulah auratnya, tidak boleh terlihat bagi laki-laki. Yaitu simakun raye sininna watakalena uruk manang sangadinna rufana si bawah pala di mana. Oleh karena itu syarat nairo. Kemudian syarat yang keempat adalah mesti memulai dari arah hajar aswad. Mesti mapamula koy. Anggaplah ini adalah hajar aswad. Si lempuna hajar aswad iwe ikutian nama sige matu kro. Engka lampu kudara, balok kudara malampe. Anggaplah itu di sana itu lampunya. Tapi warna nama kudara. Si lampu si sengero hajar aswad si bayero lampu kudara menempel di tiang Masjidil Haram. Adi tamani maka si lampu nage. Ia si lampu ni ipamulai ni tawafai agi baca Bismillah. Pada waktu tamat dempo na Bismillahi Allahu Akbar. Ya, anggaplah kita sudah memulai Bismillahi Allahu Akbar. Ya, di dada-dada ini. Ya, karena kita tadi bisa rapat. Ingat, saya jelaskan ya. Ya, jangan. Saya jelaskan, anggaplah kita sudah memulai tawafnya di sini. Ini antara hajar aswad si bawah pintuna Ka'bah yang kita multazam. Ia ni palanganna hajar aswad si bawah babanna Ka'bah telah multazam. Pas melewati hajar aswad usahakan berdoa yang terbaik. Agar berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala tergantung apa. Boleh membaca buku manasik doanya, boleh juga doa masing-masing. Apa angka tu hajata mana di fuang tangka kasih roh atamu fuang dua telu ni urane letukin ade nana terima tanda ko baraka ne fungi bakasi aku le suka matu engkana na puji umpamanya fokus hanya itu saja doanya satu putaran sambil berjalan. Putaran kedua fuang engkau kasih usaha-usaha ke kampung. Tanda foto puang barakana pakai siaku iwe barakana kak bae puang tanda foto mulai kak dalle nasalama maki dalle iya usahai fokus iya bawang macam ni materu. Putaran ketiga apa umpamanya? Putaran keempat sampai 7 putaran silakan bisa begitu bisa juga banyak, tapi bagusnya fokus pada satu saja dulu sehingga melewati seluruh tempat-tempat makbul itu doanya tetap itu supaya betul-betul fokus ya. Boleh begitu, boleh juga kalau tidak ada berbahasa Arab doa-doanya silahkan boleh itu dibaca terserah. Boleh juga langsung mengaminkan saja pembimbing maka amin agar baca pembimbing maka amin nibi amin. Tapi kan kadang-kadang engkau ya perluan sendiri. Nah ini di sendiri misalnya roh, nah ini kita baca ini ya sambil mengikuti. Nah inilah namanya multazam. Kemudian ini pintu Ka'bah, ya babana Ka'bah we. Ulawat te babana Ka'bah we. Ulawan 300 kg. 300 kg ini pintu na Ka'bah. Ulawan murni. Tene imitasi. Iya, ya kan kita mesti kalau demul lemale. Napa kemak depe nasi kuno laskar. Ya ini 300 kg ini emas murni menjadi pintu Ka'bah. Kemudian saya sampaikan ada 4 sisi Ka'bah karena bentuk kubus ya. Ini namanya pilar hajar aswad, rukun hajar aswad. Itu sih namanya rukun Iraki. Kira siwali namanya rukun Syami. Siwalina sih namanya rukun Yamani. Namanya rukun hajar aswad. 4 yang mirip melopo masing-masing rukun. Maka kita makada rukun hajar aswad nah itu menurut tertempel hajar aswad. Rukun Iraki maka makada Iraki nasabah sejajar dengan Irak. Negara Irak. Atau makada Syami nasabah sejajar dengan Persia, Syam.
atau Suriah. Ya, sedangkan Makkah Makkah Yamani nasabah sejajar dengan negara Yaman. Ya. Nah, pertanyaannya bagus. Odi kayak saya, kalau kita tawaf boleh disentuh ini. Yang tidak boleh nantinya adalah nanti sampai di sana tempatnya ya. Saya tunjukkan tempat yang tidak boleh disentuh. Ya, sekarang kita tawafnya sudah berjalan. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Berhenti sebentar, saya jelaskan lagi. Ini Tela'i Hijr Ismail. Namanya makam Ibrahim. Pokoknya seluruh tempat ini adalah makbul untuk berdoa. Mulai tawaf, masuk multazam berdoa. Narati pintu Ka'bah berdoa. Dan lewati pintu Ka'bah lagi itu adalah ada makam Ibrahim, berdoa lagi di situ. Agak di luar sedikit. Satu pada kaca lalu kok. Pada kajiannya pangulut Ibrahim kalau setelah dia bangun Ka'bah dia istirahat di situ, berdiri di situ. Makanya kata makam asal kermer tetap pangulut Ibrahim. Atuna bangun Ka'bah. Aku istirahat sih jauh sekitar tetap. Nah, kemudian melewati inilah Hijr Ismail, nasenge ogita ya naritu batu masalekoe riawana jompi ulamangin. Disinilah ini yang tidak boleh sama sekali menyentuh. Kalau bagian Ka'bah yang lain boleh disentuh, tapi di sekitar ini utamanya ada pintunya masuk di sini dan masuk di sini sedikit, jangan sama sekali menyentuh bagian sini. Kenapa? Karena sebetulnya Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Maka ada Aisyah para nilaona pura kumasempajang irilalana Ka'bah nasabah kukilalana hajar Hijr Ismail masempajang. Jadi nanti ingat de panaut di kitu tamak kue masempajang selama masih melakukan tawaf wajib ibadah. Ya kalau kimatu pura piro tapak kesiwat tapak kesihajita napa di kita makui tawaf sunnah namanya. Hanya tawaf hanya 7 kali saja pura masuk baca sunnah nih selesai nih. Ya. Sudah ingat jangan sampai ada melewati dan menyentuh di sini, maka ini membatalkan tawaf kita dalam kondisi tawaf ibadah. Bagian lainnya boleh disentuh, tidak ada masalah kalau memang bisa sampai masuk. Tapi yang bagian sini jangan sama sekali. Di Hijr Ismail. Lalu dona iklewe isunna kakinar kesendan iklewe itu magulilik kue kebolakannya makam Ibrahim ya kakak kime. Engka makam Ibrahim ketetong. Makam Ibrahim tetap kowe mundrinna nak kumahe isunna kaki mangono lo kabay masempaja Sunda. Mangono lo kabay masempaja Sunda. Pangupuna pada mau naratuna salah sunat apa? Otuna salah sunat ihram. Pangupuna kuliah yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Nah pura ni masempaja sunat kowe isunna kaki lo mundri si engka ko tembok mundri lo tembok nama sigi banyak air zam-zam di situ. Isunna kaki lo kur minum. Anggaplah kita sudah ke belakang ini. Ya, tapi kalau penuh orang di belakang. Iya. Kalau penuh orang di belakang boleh mencari tempat di mana ada tempat untuk melaksanakan salat. Temangki mesti mundri nero iri malah dia mundri na kumahe makam Ibrahim. Tapi kalau sana tidak ada tempat, boleh di mana saja di sekitar Ka'bah itu untuk melaksanakan salat sunat dan menghadap ke Ka'bah. Kemudian minum air zam. Katakanlah angkana wa zamzam taruntu. Usahakan akoloki minum wa zamzam mangolo kilo Ka'bah. Ana dijolo wa zamzam kemudian mangolo kilo Ka'bah. Diusahakan 3 kali tegukan dalam 1 gelas. Ikatelu ya Rosi di gelas ikatelu. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Apa nih? Ulangi balik si Jeng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Mana nih? Depa. Umur be. Sabi. Buat bicara lagi balik. Puang. Taleka pak disenge maki guna. Sede. Fuang. Tarime sinina amalaku. Fuang. Aleka dalle mega. Yang keempat. Puang. Pak jap pakak boleh sinina lasaku. Ini. Ikatan lu.
dalam satu gelas 3 kali tegukan. Menghadap ke Ka'bah, boleh berdiri, boleh duduk. Dalam hal minum air Zam-Zam, boleh berdiri, boleh duduk. Iya, mengolok ilo Ka'bah. Sabab angka namega tiang-tiang masjid yang bisa menghalangi penglihatan kita, angka sapona aga, maka boleh jadi tidak melihat Ka'bah. Akan tetapi yakin bahwa angulot tak ia sejajar dengan Ka'bah. Apa yang kita lakukan mengelola Ka'bah sebelum memulai sa'i adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aga berdoa tak aja gini ceningan kita. Ada bahasa Arabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar seterusnya, tapi itu mungkin merepotkan bagi bapak dan ibu kalau tidak menghafalnya atau tidak membacanya, maka boleh silahkan bacai berdoa tak apapun hajat kita sesuai yang kita inginkan. Silakan menghadap ke Ka'bah dan baca doa kita masing-masing. Kalaupun meminta memimpin kita berdoa, cukup kita aminkan saja. Nah, setelah selesai doanya, maka kita akan menyeberang di sebelah tangan, kita menyeberang semua. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi baca Bismillahi Allahu Akbar. Dibaca tidak dibaca tetap sah. Yang penting juga ketemu muki. Ya, Bismillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Anggap saya. Pas kita mendapatkan ada lambatun khadra, kasih kero lampu udara, jaraknya kira-kira 15 meter ke sana. Nah, isunaka ki cenda-cenda lari. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Anu tuh nih kero lambe, jalan-jalan biasa. Biasa jalan biasa sambil berdoa. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wording imir mau doa tamak berkoli. Rabbana angin bawang palangue kabaca. Nah sekarang ini angkani lesit tupu-tupu menre aki bulutna marwa. Isunaka ki bacai inna safa wal marwata min sya'airillah letu capana. Nah sekarang dari safa ke marwa dianggap sudah satu putaran. Dena pada kita tawaf maka ada letupi. Aku ajar asal nape bilang sini deh. Itu si sepeda kero, si setelah kero dianggap dua. Ya jadi sedini kue dari safa ke marwa satu kali. Carana buat dijadi kan ada jilbab kan. Nah, tapi sengit ada gemut tak keruk, tapi tetap dalam jilbab. Napang kata pertama lalu limanda lalu jilbab untuk tepoi gemut tak. Tidak ada masalah. Yang penting sudah ada terpotong 1 lembar, disunatkan 3 lembar minimal. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Boleh 1 kali, 3 kali. Jumlahnya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Ya. Ya namanya sudah di mana? Ya motor Bung. Ya, motor saya. Bagi laki-laki disunatkan menggundul. Tapi kalau tidak mau menggundul, silakan. Yang penting minimal 1 lembar atau 3 lembar sudah terpotong maka sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini suasana RTH Calacur dipadati oleh jamaah Haji Plus PT Darmawan Tour and Travel yang insya Allah pada tahun ini akan diberangkatkan 168 orang. Proses manasik calon jamaah Haji Plus ini dilaksanakan di Hotel Sermani. Prosesnya selama 2 hari. Kemarin pembukaan penerimaan materi mulai dari pagi sampai malam hari, dan hari kedua di pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga senam yang dilanjutkan dengan praktek tawaf dan sa'i. Alhamdulillah doa dari halayak para muslim dan muslimat agar kiranya mendoakan kami insya Allah, dan kita berharap proses perjalanan ini dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan insya Allah proses pemberangkatan calon jamaah Haji Plus PT Darmawan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni tahun 2023 di Islamic Center Kabupaten. Tentunya kami sampaikan kepada para jamaah agar senantiasa tetap menjaga kesehatan mereka. Di samping kita sudah ikhtiar lahiriah dalam bentuk mengikuti kegiatan manasik, memperdalam ilmu kita, pembekalan untuk proses keberangkatan. Tapi di satu sisi kita juga harus mempersiapkan energi kekuatan kita, makanya harus mengatur pola istirahatnya. Mulai hari ini kami minta kepada mereka bahwa senantiasa tetap menjaga, memelihara kesehatan. Insya Allah itu modal. Kita sudah ikhtiar berusaha, kita mohon dan kita sandarkan kepada Allah segala sesuatunya. Insya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la syarika lak. Insya Allah, Allah yang mengundang, memanggil kita. Maka tentunya kita harus menjadi tamu-tamu yang siap untuk melakukan proses. Dan tentu kita maklumi tahun ini adalah merupakan tahun lansia. Lebih banyak dari orang-orang tua kita yang difasilitasi untuk pemberangkatan. Tapi kita berharap mudah-mudahan mereka akan kuat. Karena secara fisik, secara mental mereka harus kuat. Dan pihak Darmawan insya Allah telah menerjunkan tim medis mulai dari proses awal pemeriksaan, dan insya Allah hari ini juga akan ada pemeriksaan dari medis atau dinas kesehatan. Seperti itu upaya kami dalam rangka mempersiapkan keberangkatan ini. Demikian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini alhamdulillah sangat lancar dan sangat membantu kami informasi-informasi yang akan dilakukan di tanah suci di Madinah dan Mekah. Adapun kegiatan kami ini ada 2 hari di Hotel Sermani dengan materi yang sangat membantu bagi jemaah. Persiapan dari kami itu ya jaga fisik dan jaga iman dan ilmu, itu saja. Jadi jenisnya begitu. Kalau toh misalnya sementara minum tiba-tiba haid, minum per 8 jam. Jadi per 8 jam. Saya kemarin ada pengalaman waktu sama ibu waktu umroh, tiba-tiba ibu mencari minum tawaf. Waktu itu saya kasih minum 3 kali, 1 kali 24 jam langsung berhenti. Jadi makro penjelasan. Kalau jadi tidak usah penjelasan lebih jelas, ia perlu diibaratkan ke Bapak Ibu sekalian bahwa nanti akan dibagikan di hasil pemeriksaan kesehatan dan kalau misalnya ada masalah sebaiknya ke dokter dulu minta obat buat 1 bulan, karena obat yang kami persiapkan itu terbatas. Artinya semua ada obatnya, tapi kalau misalnya mau pengobatan jangka panjang, biasanya kalau misalnya obat sudah tidak ada, dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Begitu pengalaman. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau iya silakan. Penunda haid. Pada saat haid hari ketiga. Iya. Boleh diminum nggak apa-apa. Ya, tapi diminum 2 kali sehari. Jadi yang pelangin ada yang melanggar tuh. Cuma kalau tiba-tiba kita baca berapa haid, diminum 3 kali per 8 jam. Ini per 8 jam selama 3 kali 24 jam. Biasanya begitu. Bapak-bapak kita asam urat dan kolesterol paling banyak. Jadi nanti kita kontrol ya kereta. Kan saya tahu kalau jam 12 itu pokoknya nasanya toleran atau saya kangen masih. Pokoknya yang penting tolemu mandai, bos taruh. Beda kalau yang reguler
Zaman reguler itu kalau di Mekah sudah langsung, tapi kalau zaman pulas, kalau pengalaman kemarin saya lihat, ya munafiknya di mana nanti itu, DKI khusus. Jadi jangan sampai nanti ada jamaah lagi mati Buras lah, mati Balai Rakor, tenang ya, Darmawan, plus nanti ada pokoknya ada berada lagi minus susu kemana. Lagi mana banyak orang kemana? Yang penting tahu ngomong ini. Tapi kantor kita, teman-teman orang tua, dia nasi cewek 3 roda. Balai rakor itu mana hoji? Tiga balai rakor ini megah, mana hoji hoji betul. Jadi kalau yang pula saya lihat itu, alhamdulillah luar biasa kalau makanan pagi siang. Apa yang dibagikan oleh setelah selesai nanti manasik ini, seluruh jamaah bisa datang ambil di kantor Darmawan koper dan perlengkapan tak. Makanya untuk itu sebelum nanti Bapak Ibu ambil pulang ke rumahnya, tolong dibuka dulu, diperiksa baik-baik apakah sudah lengkap atau belum. Kalau ada yang tidak lengkap, tolong disampaikan kepada karyawan untuk dicatat bahwa saya belum ada seperti ini. Contoh misalnya jilbabnya atau laki-laki pakaian ihramnya belum ada, tolong dilaporkan. Ya. Yang pertama nanti akan dibagikan koper besar 1. Ya, seperti ini, ada fotonya di belakang dan ada nama di atasnya, sudah lengkap. Dan ada koper dindingan, ya, koper dindingan yang akan dibagikan juga nanti Bapak Ibu. Dan di dalamnya ada perlengkapan yang diantaranya ada tas seperti ini yang bisa dipakai ke masjid untuk bisa sandal, bisa alat-alat lain. Ya. Selanjutnya ada tas paspor, ya, tas paspor ini dibagikan juga kepada jemaah. Lanjut, ada payung. Payung ini dibagikan kepada laki-laki dan perempuan. Dan di payung itu, buka dulu. Ya, ada merek Darmawan. Ya, alhamdulillah kita bagikan juga. Karena di sana nanti pada saat kita mau berangkat ke Arafah itu panas. Lanjut, ada ransel, ya, yang bisa dibawa nanti itu tidak menghalangi pada saat kita berangkat ke Arafah. Lanjut, ada buku manasik, ya. Ada sejedah kecil yang dibagikan juga, ada merek Darmawan juga. Ya, sejedah dibawa ke sana, tidak merepotkan lagi bawa sejedah besar. Ya. Iya. Semua lengkap Bapak Ibu. Lanjut, ada lagi untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki ada pakaian ihram. 1 pasang. Kalau kita mencukupkan 2 bisa nanti beli di sana di Madinah. Nggak bisa bawa dari sini. Lebih murah di sana harganya. Lanjut, ada songkok yang dibagikan kepada untuk laki-laki. Ya. Lanjut, ada pengikat untuk pakaian ihram. Ya, itu. Ya. Langsung. Ada baju yang sudah dibagikan tadi ya. Lain ini pakaian koko ini. Darmawan. Ya. Ini pakaian koko buka. Ya. Mantap. Lanjut untuk perempuan. Ada yang sudah dibagikan pakaian olahraga. Itu nanti dipakai pergi melontar jamrah ula usta akabah yang diberikan. Semua dapat laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan
Ada mukena, bukan? Nah ini enak, bagus dipakai ini, dingin. Ya, satu pasang. Ada jilbab, ya, jilbab coklat. Ya, ada jilbab dibagikan perempuan. Ya, ada 2 jilbab. Ya, 2 lagi jilbabnya. Ada lagi mereknya Darmawan di situ. Enak. Lebih. Dan ini yang jilbab, satu untuk pasangan pakaian nasional dan satu untuk pakaian yang Darmawan. Ya, jilbabnya. Ya ini ada kain itu yang dibagikan, kain Darmawan. Itu nanti pasangannya jilbabnya. Nah, kalau kita mau berangkat itu pakaian nasional. Ya, nanti di sana dipakai untuk pakaian siara. Itu yang pakai Darmawan. Ya.